Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sedang menjalani sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Sedangkan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah, amin. Kita semua sudah tahu sejarah Indonesia ya, dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Hal ini pun Belanda ya, sampai detik ini pun tidak mengakui ya. Sehingga terjadilah perdebatan sengit ya antar pemerintah saling mengklaim, dan ujung-ujungnya Belanda juga mengakui kemerdekaan tanpa syarat. Dan ini embel-embelnya ya, berita yang beredar bahwa Belanda akan memberikan sejumlah uang ya. Jadi Belanda itu menyiapkan uang 2.417 triliun sebagai ucapan maaf kepada Indonesia. Memang sudah merdeka kan, sah sejak 17 Agustus 1945. Tetapi kemerdekaan tersebut masih belum mendapatkan pengakuan kedaulatan secara penuh tanpa syarat dari Belanda, yang notabene adalah penjajah Indonesia selama kurang lebih 300 tahun. Mulanya Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya itu pada Desember 1945 setelah dilakukannya konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMY. Nah, sebagai Republik Indonesia, serikat yang mana kemerdekaan yang diakui Belanda ini pun dikatakan merupakan hasil penyerahan kemerdekaan dari Belanda, bukanlah hasil perjuangan dari rakyat Indonesia. Oh, suatu yang apa ya, yang mengklaim namanya ya. Jadi pasca 78 tahun lamanya Indonesia merdeka, akhirnya mendapat pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mark Rutte selaku Perdana Menteri Belanda di parlemen pada hari Rabu 14 Juni tahun 2023 kemarin. Sebelumnya pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia setelah melalui periode kekerasan yang menyebabkan jatuhnya banyak korban pasca proklamasi kemerdekaan 1945. Gugatan mengenai pengakuan tersebut pun terus menjadi topik panas Belanda. Dan Belanda mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Begitulah ujar Perdana Menteri Mark Rutte yang dimuat oleh CNN Indonesia. Beberapa media setempat mengkonfirmasikan mengenai pernyataan Perdana Menteri tersebut ya, seperti New SN hingga ANP semua menyampaikan hal tersebut, dan kegiatan diskusi di parlemen mengenai kajian dekolonialisasi pada tahun 1945 hingga 1950. Pasca pengakuan tersebut, Mark Rutte memastikan akan segera menghubungi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengakuan bersama. Jadi rute pernyataan Belanda ya, selama ini memberikan perhatian penuh terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia. Misalnya, Raja sudah mengirim telegram ucapan selamat kepada Indonesia 17 Agustus setiap tahunnya, begitu ujar Mark Rutte. Tapi by the way, ngapain sih Belanda pakai acara sibuk-sibuk segala, mau bikin pengakuan sana sini terkait kemerdekaan Indonesia? Ada apakah gerangan? Bukannya Indonesia sekarang sudah jadi negara yang berdaulat, kuat, dan berdiri di kaki sendiri. Tanpa perlu pengakuan ini, kita negara dari pengakuan kincir, negara kincir angin, nggak ada masalah. Yang menariknya jadi penasaran nih, lalu apa sebenarnya dampak dari pengakuan ini? Sejarawan Universitas Gadjah Mada Sri Margana menyatakan pengakuan tersebut sebenarnya masih setengah-setengah. Pasalnya hanya sebatas pengakuan moral dan politik,
tanpa adanya konsekuensi hukum. Ya. Diketahui Belanda menolak mengakui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, karena itu mereka melakukan agresi militer pada tahun 1945 hingga 1949, yang mana menyebabkan jatuhnya banyak sekali korban pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan secara politis, pengakuan 17 Agustus 45 Indonesia merdeka, otomatis apa yang mereka lakukan di tahun 1945 dengan 1949 adalah agresi militer. Upaya menyerang kedaulatan negara yang sudah merdeka, konsekuensinya dari serangan itu dituntut minta ganti rugi atas semua. Ya, itulah begitu kata Sri yang dimuat oleh BBC, menjelaskan bahwa Belanda tidak setuju menyebut periode tersebut sebagai kejahatan perang, melainkan sebagai kekerasan ekstrim, ya. Dan menyebut pernyataan Perdana Menteri di hadapan Parlemen Belanda itu tidak sepenuhnya menyebut komitmen kejahatan. Itu pernyataan itu tidak berhenti di pengakuan saja, tapi kondisional. Mereka mengakui secara moral 17 Agustus sebagai kemerdekaan karena tidak terbantahkan atas basis penelitian yang sangat kuat, tapi secara yuridis tidak begitu, kata Sri. Artinya secara yuridis mereka masih mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi atas penyerahan kedaulatan pada Desember 1949. Sedangkan untuk konsekuensi hukum, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, Jeffrey Pondak, yang sudah mengadvokasi pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia selama bertahun-tahun, menyebutkan pengakuan itu memiliki konsekuensi hukum Belanda tidak memiliki hak untuk menduduki dan menjarah negara yang berjarak 1.800 km. Tanah itu milik orang lain, begitu tutur Jeffrey yang dinukil dari Pikiran Rakyat. Dia menjelaskan pengakuan kemerdekaan Indonesia tidak boleh hanya berhenti di situ. Belanda harus mengubah kurikulum yang menyebut istilah Hindia Belanda dalam buku pelajaran mereka, karena dengan pengakuan tersebut Belanda mengakui telah melakukan kejahatan perang. Sehingga ucap Jeffrey Pondak, ya, Belanda harus memberi ganti rugi kepada Indonesia sekaligus, ya, bunganya. Artinya Belanda melakukan kejahatan perang pada masa perang kemerdekaan karena menyerang wilayah negara lain yang berdaulat. Istilah Hindia Belanda pun harus dihilangkan dari semua buku pelajaran di Belanda. Dan uang 4,5 miliar dolar, ya, atau setara dengan 54 triliun harus dibayar ke Indonesia dari Belanda. Itulah yang harus konsekuensi harus ditanggung oleh Belanda. Jadi kalau dia punya rencana memberikan 2.000 lebih itu, yaitu sebetulnya masih kurang. Tapi ya mudah-mudahan itu terrealisasi. Terima kasih. Merdeka.